Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan mereview film berjudul Before the Flood. Film ini adalah film dokumenter yang dibintangi oleh aktor kelas dunia, Leonardo DiCaprio. Film ini melibatkan Fisher Stevens sebagai sutradara dan dirilis pada tahun 2016 silam. Before the Flood merupakan film dokumenter yang menampilkan bahasan tentang dampak perubahan iklim dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Diterjemahkan ke dalam 45 bahasa. National Geographic pun dipilih sebagai mitra resmi untuk pengedaran. Before the Flood bercerita mengenai perjalanan Leonardo DiCaprio sebagai Messenger of Peace tentang perubahan iklim. Selama perjalanannya, DiCaprio mengunjungi beberapa wilayah, bertemu dengan para ahli, ilmuwan, politikus, aktivis, dan orang-orang yang mempunyai peran dalam penanggulangan perubahan iklim. Film ini juga memberikan gambaran tentang individu, media, dan kelompok yang tidak percaya dengan global warming. Film dokumenter ini sebenarnya lebih fokus terhadap bagaimana peran fossil fuel dan bagaimana penanganannya terhadap global warming. Fossil fuel atau minyak bumi, gas bumi, dan batu bara mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi negara-negara industri karena harganya yang sangat murah dan memproduksi energi yang besar. Beberapa anggota Kongres Amerika Serikat, bahkan media Fox News, yang menggiring opini seseorang dengan mengatakan bahwa global warming adalah hoax karena manusia tidak dapat merubah iklim. Bahkan Gubernur Florida, Rick Scott, melarang menggunakan kata global warming dalam dokumen resmi pemerintah. DiCaprio mengunjungi beberapa wilayah yang mendapat dampak secara menyeluruh. Pada saat mengunjungi Kangerlussuaq dan Greenland, ia mendapati bahwa turunan permukaan dataran es dalam 35 kaki atau 10 meter selama 5 tahun. Dan itu hanya ketinggian, belum luas dataran esnya. South Florida, di mana ada fenomena yang dinamakan sunny day flooding, ketika permukaan laut tinggi hingga air masuk ke dalam kota membanjiri jalan-jalan perkotaan melalui saluran drainase yang berada di kota Miami. Indonesia mempunyai hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia dan juga terkena dampak terhadap kehidupan yang berada di hutan tersebut karena ingin membuat perkebunan kelapa sawit yang terkenal sebagai komoditas yang cukup murah dan bahan dasar berbagai produk. Di Australia, dampak global warming menghancurkan ekosistem laut, terutama terumbu karang, dan akan mengakibatkan ketidakstabilan yang akan berpengaruh secara dramatis terhadap kesediaan pangan di laut. China dan India pun mempunyai ketergantungan dan dampak yang sama terhadap fossil fuel dan global warming. Di China, dampak dari fossil fuel sangat luas untuk memengaruhi lingkungan seperti udara, air, hingga kesehatan. Untuk menanggulangi permasalahan ini, media dan organisasi non-pemerintah maupun pemerintah bekerja sama untuk mengurangi ketergantungan terhadap fossil fuel dan beralih ke renewable source. India mempunyai tantangan tersendiri. Tingginya angka kemiskinan membuat pemerintah harus lebih fokus terhadap pembangunan ekonomi dan mengeluarkan penduduknya dari kemiskinan terlebih dahulu. Dan mengurangi penggunaan batu bara berarti melambat pembangunan ekonomi. Penduduk India masih harus menggunakan biomas sebagai sumber api untuk memasak, dan hancurnya sektor pertanian karena hujan yang membanjiri sawah penduduk setempat membuat kondisi India lebih buruk. Negara-negara Pasifik bahkan mendapatkan dampak yang lebih hebat lagi. Kiribati misalnya, negara di Kepulauan Oseania, harus menyelamatkan penduduknya dengan membeli sebuah pulau di negara Kepulauan Fiji akibat terdampak dari puting beliung dan banjir, hingga beberapa tahun lagi akan tenggelam. Dan para penduduk dapat bermigrasi, bahkan harus bermigrasi karena tidak mempunyai pilihan lagi. Palau, negara terpisah menjadi pulau-pulau karena naiknya permukaan laut. Dampak dari naiknya suhu walaupun 1 derajat. Naik dalam 1 derajat mempunyai dampak badai, kekeringan. Sebelum 2 derajat, terumbu karang akan hancur. Pada 3 derajat akan ada heat wave dan membuat sebagian wilayah tidak layak dihidupi dan berbagai pertanian akan hancur. Ahli dari Jerman, Dr. Michael, mengemukakan bahwa naiknya suhu global memang fluktuatif. Tapi setelah revolusi industri, suhu kemudian naik dengan drastis dan grafiknya seperti tongkat olahraga hoki. Setelah mempublikasikan penelitiannya, Dr. Michael mendapatkan ancaman, diolok-olok, dan dikritik. Ia mengatakan bahwa beberapa perusahaan besar menggunakan think tank dan front group dan individu yang mempunyai kredensial yang baik dan ingin menjual kredensial untuk mengatakan bahwa global warming ialah suatu kebohongan. Koch Industries ada satu korporasi besar di Amerika Serikat yang mempunyai kebutuhan tinggi terhadap fossil fuel dan membuat organisasi American for Prosperity sebagai front group untuk memengaruhi. Tidak hanya menggunakan organisasi, tidak tanggung-tanggung, mereka pun juga membiayai pada anggota Kongres seperti Ted Cruz, James Inhofe,
Paul Ryan, Mitch McConnell, dan masih banyak lainnya, sehingga dapat menghambat undang-undang untuk menanggulangi global warming. Tidak hanya pemaparan masalah, Before the Flood juga memberikan solusi yang dapat dilakukan, baik secara individu, kelompok, maupun pemerintah. Ternak sapi membutuhkan lebih dari 70% produksi pertanian, terlebih lagi memproduksi metan. Setiap satu molekul metan sama dengan 23 molekul karbodioksida, dan mayoritas metan yang ada di bawah atmosfer berasal dari ternak. Hal yang mudah ialah mengurangi konsumsi daging sapi dan beralih ke daging ayam, dan sayur ataupun buah. Elon Musk, pendiri Tesla, SpaceX, dan PayPal, mempunyai ide untuk membangun sustainable power yaitu gigafactory dengan menggunakan solar panel dan mensuplai listrik ke beberapa daerah. Selanjutnya, carbon tax, di mana memberikan pajak penggunaan fossil fuel. Tapi jelas, kebijakan ini tidaklah populer sehingga carbon tax jarang digunakan. Jika hendak merubah kebijakan politik, yang harus pertama diubah ialah opini publik. Jika opini publik telah populer untuk suatu isu, maka pejabat akan mengikuti opini publik tersebut karena politikus selalu mengambil kebijakan untuk sesuatu yang populer. Dalam lingkup internasional, DiCaprio mewawancarai Menteri Luar Negeri John Kerry. Kerry mengatakan bahwa Amerika Serikat dan China akan bekerja sama dan mengeluarkan statement terhadap global warming. Pemerintah negara-negara lain akan membuat langkah yang konkret. Para pemerintah dunia menyepakati secara bersama di COP Paris. Paris Agreement mempunyai aturan untuk mengurangi suhu global sebanyak 2 derajat, tapi tidak aturan mengenai carbon tax, hukuman maupun faktor pemaksa. Walaupun setelah diratifikasinya Paris Agreement, Kongres Amerika Serikat ingin segera menariknya karena menghambat perekonomian. Presiden Obama mengatakan bahwa Pentagon telah menetapkan bahwa global warming bukan lagi masalah lingkungan, tapi masalah keamanan nasional karena sebagian besar penduduk hidup di daerah pesisir. Jika permukaan naik, akan terjadi ketidakstabilan yang diakibatkan karena migrasi penduduk. Pada bagian akhir film ini, wawancara dilakukan bersama pemuka agama, Pope Francis, dan ilmuwan NASA. DiCaprio mengunjungi Pope Francis dan Pope Francis mengeluarkan dokumen untuk segera mengambil aksi tentang permasalahan lingkungan yang dihadapi. Sebagai salah satu pemuka agama global, Pope mengajak untuk menerima ilmu modern dan bekerja sama untuk menanggulangi permasalahan lingkungan yang ada. Tentunya ini adalah sesuatu yang baru. Ilmuwan NASA, Bruce Seller, menjelaskan bagaimana pergerakan udara, arus laut, dan faktor alam lainnya pada masa global warming. Walaupun telah divonis hidup tidak lama lagi, Seller tetap memandang positif tentang kemampuan manusia. Manusia lain hanya perlu dibuka matanya untuk mengambil sikap. Film ini tidak terlepas dari atmosfer pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dapat dilihat dengan jelas beberapa cuplikan-cuplikan yang menolak akan adanya global warming berasal dari Partai Republik. Bahkan sepotong klip kampanye Donald Trump yang tidak mempercayai isu ini pun dihadirkan. Sedangkan tokoh-tokoh Partai Demokrat seperti mantan Presiden Bill Clinton, mantan Wakil Presiden Al Gore, Obama, dan John Kerry diberikan tampakan sebagai partai dan tokoh yang mempunyai perhatian akan global warming. Sama dengan film yang dibuat oleh mantan Wakil Presiden Al Gore yaitu An Investment Truth, film ini tentunya juga mengedukasi penduduk dunia tentang adanya global warming. Sesuatu yang unik dalam film ini adalah meliput secara langsung kejadian-kejadian yang ada di seluruh dunia yang terdampak global warming. Tidak hanya itu, Nat Geo juga berusaha untuk meliput seluruh komponen yang memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap isu ini, seperti tokoh-tokoh penting, ahli, politikus, ekonomis, pemuka agama, aktivis, dan masih banyak lainnya. Dan film ini memberikan gambaran yang komprehensif terhadap bagaimana memandang global warming. Sayangnya, untuk sebuah film dokumenter, film ini dirasa memiliki durasi yang cukup lama, sehingga membuat penonton maupun target dari film ini merasa bosan, sehingga tidak menyelesaikan film ini. Dan itulah review film Before the Flood dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.